saya sering kalau umpamanya disuruh ceramah seperti ini, terutama untuk anak-anak muda, mereka lalu bilangnya begini, untuk apa Ibu Mega teriak merdeka merdeka? Itu orang kita sudah merdeka. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bertemu dalam sebuah acara yang menurut saya strategis, yaitu Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih sekali telah didaulat untuk menjadi keynote speech dengan tema wawasan kebangsaan Pancasila dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia sejahtera. Sebenarnya saya bicara pada presiden tidak perlu membuat tagline karena menurut saya tagline yang paling otentik itu ya Indonesia Raya, karena seperti tadi kan itu kami gali di BPIP. Tadinya kan saya mencoba menggali dari arsip, dari dokumentasi masa lalu yang sebenarnya kami kan ingat dulu Bapak Wage Rudolf Supratman itu membuat lagu Indonesia Raya, tetapi karena masalah teknis, kalau dinyanyikan 3 stansa itu untuk menaikkan bendera, itu karena sudah diberi sebuah peraturan tiang itu harus 17 meter sehingga hanya bisa dengan 1 stansa. Nah, hal-hal kecil seperti ini itu sudah tidak atau disengaja dihilangkan atau memang dilupakan, karena sebetulnya tadi dengan kami di PDI Perjuangan itu kalau tidak menaikkan bendera, kami selalu sudah memutuskan untuk menyanyikan Indonesia Rayanya 3 stansa. Karena kalau tadi kita perhatikan, maka yang namanya kita akan dapat segera menangkap inti patisari yang dimaksud oleh para pendiri kita itu untuk kenapa negara kita namanya Indonesia, Republik Indonesia. Jadi memang Pak Haritanu bukannya maksud menggurui, menurut saya harus diajarkan kembali yang namanya peristiwa di BPUPK. Karena saya tidak bisa membayangkan, karena sampai hari ini saya minta untuk bisa dicarikan bagaimana pada waktu itu sedang penjajahan, ada Jepang juga sekutu sudah mulai akan masuk kembali. Justru para anggota pendiri bangsa kita itu bisa mengadakan pertemuan yang disebut BPUPK itu dengan benar, artinya semuanya bisa kumpul. Karena kalau dilihat dari absensi itu semua dari daerah itu datang. Yang menjadi kekaguman saya, bagaimana mereka bisa datang? Karena kan kalau sekarang enak, ada HP, bisa video call dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu saya mencoba berimajinasi, itu kan sulit sekali dan sedang dalam masa penjajahan. Jadi artinya kemungkinan ditangkap itu masih besar sekali. Tapi mereka bisa lolos dan hadir dari seluruh penjuru, dan kapal terbang kan belum ada, yang ada kan baru kapal laut. Nah, penggalian ini itu sebenarnya menurut saya harus diceritakan kembali kepada
generasi kita. Karena kalau tidak, saya sering kalau umpamanya disuruh ceramah seperti ini, terutama untuk anak-anak muda, mereka lalu bilangnya begini, untuk apa Ibu Mega teriak merdeka merdeka? Itu orang kita sudah merdeka, itu menunjukkan bahwa mereka itu buta, sama sekali tidak tahu mengapa mereka bisa menjadi orang Indonesia. Jadi kalau sekarang saya selalu bertanya, kalau ini siapa kamu, tapi supaya ini tegas saya bilang who am I, bukannya who am I. Karena maksudnya kamu tuh siapa. Jadi kalau kamu menganggap atau merasa sebagai warga negara sah Indonesia, kamu juga mesti tahu hal-hal seperti ini. Karena bukan gampang, ini sebuah pertaruhan ketika mau merdeka. Kalau dilihat, saya orang yang sudah berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari atas sampai ke bawah, dan itu bukan hanya kota-kota saja. Saya pergi sampai ke desa-desa untuk melihat bagaimana orang Indonesia yang disebut Indonesia. Jadi seharusnya memang kalau di kami menugasi bahwa kalau jadi masuk ke PDI Perjuangan, salah satu syarat adalah harus turun ke bawah, dan saya sebut untuk bertemu dengan akar rumput, yaitu rakyat.